Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Wiwin Fatimah dari Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menerangkan tentang makhluk hidup lingkungan dan terutama rantai makanan. Makhluk hidup, lingkungan, dan terutama rantai makanan. Yang paling kita bahas detail di sini tentang rantai makanan. Apakah kalian tahu apa pengertian rantai makanan itu tersendiri? Rantai makanan itu ialah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu oleh makhluk hidup. Saya ulangi lagi, rantai makanan ialah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu oleh makhluk hidup. Rantai makanan ini juga mempunyai beberapa kelompok yang mempunyai kelompok konsumen dan produsen. Konsumen memakan produsen, sedangkan produsen itu sendiri membuang energinya pada konsumen. Konsumen itu lalu dimakan konsumen yang lain. Mangsa adalah hewan yang diburu untuk dimakan hewan yang lain. Sekali lagi, pengertian mangsa itu sendiri adalah seluruh hewan yang diburu untuk dimakan hewan yang lain. Agar rantai makanan itu tidak cepat habis, maksudnya tidak dapat terus berjalan, maka jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen yang satu, sedangkan konsumen yang satu harus lebih banyak daripada konsumen yang kedua, dan seterusnya. Seperti contoh saya tulis apa tidak? Seperti contoh padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, sedangkan ular dimakan elang. Saya tulis ya. Seperti contoh padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang. Padi dimakan tikus dan tikus dimakan ular. Ular tersendiri itu dimakan elang. Dan elang ini selang beberapa waktu itu akan mati. Elang ini akan mati. Dan bangkai elang ini akan mati ya. Kan padi, pertama itu padi. Padi itu dimakan tikus. Tikus dimakan ular, sedangkan ular itu dimakan elang. Lah, elang di sini selang beberapa waktu itu akan mati. Bangkai elang membusuk dan diurai oleh pengurai dan bercampur dengan tanah yang humus. Tanah yang humus ini sangat bagus, sangat dibutuhkan oleh tumbuhan, terutama rumput. Begitu seterusnya. Lah kan elang sudah mati menjadi bangkai, dan bangkainya akan bercampur dengan tanah yang humus. Setelah tanah yang humus ini sangat dibutuhkan oleh rumput dan seterusnya. Rantai makanan ini selalu dimulai dengan produsen. Produsen adalah organisme yang membuat makanan itu sendiri. Sebagai besar rantai makanan ini dimulai dengan tanaman hijau seperti mangga. Mangga itu menjadi produsen, kita konsumen yang makan. Lah, mangga itu membuat rantai makanan sendiri itu dari fotosintesis sinar matahari. Langsung dari sinar matahari. Lah, sinar matahari itu sangat dibutuhkan sekali untuk tumbuhan hijau. Sedangkan predator itu sendiri adalah
binatang yang memakan binatang lain. Saya ulangkan lagi, predator adalah binatang yang memakan binatang yang lain. Hewan yang dimakan predator disebut mangsa. Begitu sehingga hewan tingkat tertinggi seperti burung elang. Burung elang tadi itu termasuk mangsa karena termasuk bagian tingkat tertinggi dan diuraikan oleh pengurai. Sedangkan pengurai adalah mikroorganisme yang bertugas mengurai di tanah. Pengurai sekali lagi saya terangkan, pengurai adalah mikroorganisme yang bertugas mengurai di tanah. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.